Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Dan ini kita peroleh karena kita kemarin sudah memohon kepada Allah untuk dipertemukan pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka tidak ada jeleknya, marilah kita mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini, kita digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Agung, Nabi terakhir yang telah mengentaskan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kultum tentang cerita inspiratif. Cerita ini diawali dari di suatu tempat, di suatu waktu, ada sebuah rumah mewah, megah, otomatis mahal, luas, halamannya luas, dikelilingi oleh taman-taman yang indah. Seandainya kita mendengar perkataan seperti itu, pastilah kita membayangkan isi di dalam rumahnya serba mewah, serba indah, serba mahal, makanannya juga serba enak, serba mahal. Akan tetapi belum tentu apa yang kita lihat itu sama seperti keadaan yang sebenarnya. Cerita ini dimulai dari rumah mewah, dan rumah mewah itu ada seekor lalat. Seekor lalat ini biasanya mencari makan, mencari nafkah hanya di tong sampah. Artinya makanan yang dia makan, makanan yang dia nikmati hanyalah sampah, hanyalah limbah dari manusia-manusia yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah. Karena mungkin makanan yang dia makan adalah makanan yang mahal, makanan yang mewah, tetapi tidak dia habiskan kemudian dibuang ke tempat sampah, maka itu menjadi bagian lalat. Suatu waktu lalat ini melihat rumah yang mewah, yang megah, yang dinding dan pintu serta jendelanya terbuat dari kaca yang transparan, sehingga apa yang ada di dalam rumah itu bisa dilihat dari luar. Si lalat ini melihat meja makan yang indah, yang megah, alat-alat makannya juga indah, mewah. Dia membayangkan makanannya pasti enak-enak, pasti mewah-mewah. Kemudian dia berusaha mendekati ke meja makan tersebut. Begitu dia terbang hingga di jendela, nggak taunya itu jendela kaca. Dia kepentok, jatuh, terbang lagi, kemudian mencari lagi, mau masuk lagi, ternyata itu bukan ruang kosong, ternyata kaca. Saking kacanya itu kinclong. Kemudian suatu saat ada seorang yang membuka pintu. Ternyata dia adalah pembantu yang mau membuang sampah ke tempat sampah. Ini suatu kesempatan bagi lalat untuk masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga dia bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian dia terbang ke sana kemari mencari makanan yang dia lihat dari luar tadi.
di mana ya, akhirnya dia menemukan, akhirnya dia hinggap di suatu makanan. Ternyata makanan yang ada di dalam rumah itu benar-benar mewah, benar-benar lezat. Nah, kemudian setelah lalat puas menikmati hidangan tersebut, dia mau keluar lagi, mencari jalan, melihat celah, dia mau keluar, kejedot. Ternyata kaca, bukan ruang kosong. Kemudian terbang lagi, mencari celah lagi, kejedot lagi, karena memang kaca, bukan ruangan kosong. Nah, disinilah lalat dalam rangka ingin mencapai tujuan, yaitu pengen menikmati makanan yang lezat, makanan yang mewah, dia berusaha. Akhirnya dia berhasil. Di sini cerita ini ada contoh atau pembelajaran yang bisa kita petik, yaitu kesungguhan, kerja keras. Ada dalil mengatakan majada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan, dalam bekerja, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bekerja keras, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia jangan sampai kalah dengan yang namanya seekor lalat. Lalat saja pengen menikmati makanan yang lezat, yang mewah, dia berusaha. Apalagi kita manusia. Sebagai manusia dilengkapi dengan akal pikiran, maka gunakan akal pikiran kita untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan cita-cita sesuai dengan yang kita inginkan. Akan tetapi jangan lupa, jalan itu harus jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, pembelajaran yang kedua, lalat ini tadi dari lapar, pengen makan karena untuk menutupi kelaparannya, untuk menyembuhkan kelaparannya, sehingga dia kenyang. Seperti manusia juga, manusia itu punya keinginan, tetapi harus dicapai. Akan tetapi seperti dalil yang disampaikan oleh Allah, barang siapa yang pengen merubah nasibnya, itu dia harus berusaha, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya sendiri. Jadi kalau kita dalam keadaan lapar, kalau kita dalam keadaan sakit, kita tidak berusaha untuk mencari makan, kita tidak berusaha berobat, maka kita akan tetap lapar, kita akan tetap sakit. Karena tidak hanya berdoa saja, tetapi juga harus berusaha. Karena doa dan usaha adalah kewajiban manusia. Ketentuan akhir ada di tangan Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita kita, untuk mewujudkan tujuan hidup kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kira-kira tausiah ataupun kultum pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.